Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai perancangan alur media interaktif, yang mana ini merupakan bab kedua dari mata pelajaran desain multimedia interaktif. Pada bab ini kita akan belajar mengenai flowchart, struktur navigasi, dan storyboard. Nah, yang pertama adalah mengenai definisi flowchart. Flowchart itu adalah representasi visual dari urutan langkah dan hubungan antar proses beserta instruksinya. Setiap langkah-langkahnya dalam urutan dicatat dalam bentuk diagram. Jadi pada flowchart ini akan berupa bentuk gambar, yang mana gambarnya ini terdiri dari beberapa simbol dan arah panah. Nah, simbol dan panah ini adalah untuk simbol mewakili jenis tindakan atau langkah dalam suatu proses. Ya, sedangkan untuk garis dan panah itu adalah urutan langkah atau hubungan antar simbol. Jadi untuk simbol di sini akan ada macam-macam simbol, yang mana masing-masing simbol itu berbeda fungsinya. Sedangkan untuk garis, dia akan menentukan arah alur dari simbol satu ke simbol yang lain. Nah, mengapa flowchart begitu penting? Nah, ini dikarenakan ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah hubungan antar komponen dalam sebuah sistem dapat digambarkan atau divisualisasi melalui flowchart sehingga sangat mudah dipahami. Jadi dengan menggunakan flowchart ini, di sini kita akan mengetahui lebih mudah alur dari sebuah sistem. Ya, dibandingkan kita harus menggunakan deskripsi atau kalimat teks. Kemudian yang kedua, dalam hal analisis, penjelasan dan penjajian dalam bentuk flowchart lebih memudahkan siapa saja untuk melakukan analisis terhadap suatu bagian. Dalam hal komunikasi, flowchart ini memiliki beberapa standar, ya, atau beberapa aturan, di mana aturan ini telah diakui dan digunakan secara umum. Flowchart ini juga membantu mengkomunikasikan serangkaian proses kepada penggunanya. Nah, berikut adalah daftar simbol pada flowchart. Yang pertama adalah flow berbentuk tanda panah, yang mana mengindikasikan bahwa alur ini berjalan dari satu titik ke titik lain. Yang kedua adalah terminator dengan bentuk oval, yang mana di sini adalah awal dari alur itu berjalan dan alur itu berakhir. Kemudian yang ketiga adalah mengenai proses. Proses di sini berbentuk persegi. Kalau ada alur mengenai pengolahan data, maka dapat kita menggunakan proses. Yang keempat adalah preparation, di mana preparation ini merupakan pemberian nilai awal atau dengan kata lain inisialisasi. Jadi jika ada suatu variabel atau sebuah nilai, maka kita bisa memberikan nilai awalnya itu dengan menggunakan simbol ini. Selanjutnya, predefined processor, yang mana ini merupakan subprogram, atau dengan kata lain adalah fungsi, atau dengan kata lain anak dari programnya. Jadi di dalam program itu mungkin terdapat beberapa fungsi atau anak program yang melakukan proses tertentu, maka kita dapat menggunakan simbol ini. Kemudian di sini ada simbol jajar genjang, yang mana ini merupakan input atau output data. Jadi jika ada data yang mau dimasukkan atau dikeluarkan oleh sebuah sistem, maka kita dapat menggunakan simbol tersebut. Kemudian simbol decision di sini berbentuk belah ketupat, yang mana berfungsi sebagai perbandingan pernyataan. Jadi dengan menggunakan simbol ini kita bisa melakukan pengecekan. Jika kondisi tersebut benar, maka dia akan melakukan suatu proses, dan jika kondisi tersebut salah, maka akan melakukan aksi yang lain.
Selanjutnya adalah on-page connector, yang mana on-page connector menggunakan simbol lingkaran yang berfungsi sebagai penghubung bagian antara satu titik dengan titik yang lain. Nah, tapi di sini masih dalam satu halaman. Terus yang selanjutnya adalah off-page connector, di mana berbentuk segi 5 atau trapesium yang berfungsi sebagai penghalang bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Jadi antara off-page connector dengan on-page connector itu mirip. Perbedaannya hanya jika on-page connector menghubungkan satu titik ke titik yang lain masih pada satu halaman, sedangkan off-page connector itu menghubungkan antara satu titik ke titik yang lain itu berbeda halaman. Kemudian di sini ada dokumen. Dokumen simbolnya seperti ini yang berfungsi sebagai mencetak keluaran dalam bentuk dokumen. Jadi dengan menggunakan simbol ini, keluaran dapat berupa kertas fisik. Jadi bukan berupa data lagi, tapi sudah menjadi berupa kertas. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.